Nah itu tadi pertanyaan terakhir untuk Rizal Falconi. Nah sekarang mungkin kita akan memberikan pertanyaan untuk semua nih ya. 2 pertanyaan untuk semua pemain yang datang pada hari ini. Nah buat semua nih, kita tahu kemarin itu di semifinal kan lawan Prawira di Bandung. Nah supporter mereka hampir 1 gol nih. Tapi kalian tampil dengan mental luar biasa, bahkan langsung menang 2-0. Apa rahasianya punya mental juara seperti itu, bahkan bertanding di laga lawan gitu? Masing-masing jawab. Masing-masing. Iya. Rahasianya sih benar sih dari persiapan sih kalau dari SM, karena kita emang udah mempersiapin buat bermain di situasi-situasi kayak gitu. Lalu juga kita juga udah sering tanding, kita udah banyak pengalaman juga, kita main lawan tim-tim yang hebat-hebat juga, kita sering sparring. Jadi semua persiapan itu ketika nanti di pertandingan mau ada teriakan supporter apa ya, kita fokus aja sama diri kita sendiri gitu. Yang penting kita udah siapin, kita udah latih, ya di game bakal keluar gitu. Jadi nggak ada kayak grogi atau gimana. Kalau dari saya mungkin hampir sama kayak Lauren, kita fokus sama offense dan defense kita. Terus juga kita kan udah di semifinal, jadi kita all out aja apa yang kita punya, kita tunjukin di lapangan. Terus juga kayak misalnya teriakan-teriakan itu sebenarnya kayak ya udah, mereka kan cuma teriak-teriak, bukan yang main gitu. Jadi kayak ya udah, kayak kita lakuin apa yang diinstruksikan dari pelatih, dan ya hasilnya Berikutnya Juan. Paling apa ya? Paling sama kayak orang sama Sandi ya, persiapan kita ya. Pertama juga kita ada struggle kan orang tua, terus mungkin kita ada evaluasi setelah game itu. Terus kedua juga buat nonton sih, malah kalau yang aku tahu ya, Satria Muda itu kalau main di kandang lawan kayak lebih beringas soalnya. Lebih beringas ya dibandingin main di kandang sendiri ya, karena kita mikir ya kita harus ngalahin lawan di kandang orang lah. Jangan di kandang sendiri mah udah biasa kan, kalau di kandang lawan kayak lebih bangga lah kita sendiri. Terus paling ya sama, kita ngilangin ego kita juga masing-masing kemarin. Kita dengerin pelatih juga, kita percaya sama manajemen, sama pelatih, sama pemain-pemain juga. Terus sama ya ada juga support dari luar kota buat ngedukung Satria Muda. Itu hal yang paling kita kita respect lah, sampai jauh-jauh buat nonton kita ke Bandung. Paling itu aja. Kalau aku sih ngelihatnya kayak pas lagi main tuh anak-anak tuh udah terlalu fokus ke game sampai udah nggak mengkhawatirkan penonton itu sih. Cuman kalau ngomongin fans kita di Bandung juga ada, SF Fanatics juga ada di beberapa titik. Cuma mereka nggak terkumpul kayak Prawira kan 1 gor. Kita kan dari luar, jadi nggak bisa punya advantage itu sih. Dan terakhir buat Mas Falcon, rahasianya ya. Kalau rahasia tuh nggak boleh diomongin. Kalau diomongin rahasia ya. Tipsnya berarti. Ya, penting. Kalau saya sih ngeliatnya apa ya? Paling lebih ke apa ya? Kita ya satu tim ini sih fokusnya di kebersamaan sih. Karena kita semua dari awal tuh komitmennya ya, apapun yang terjadi di lapangan, baik kita lagi leading, lagi unggul atau lagi kalah, lagi ngejar ketertinggalan, kita harus sama-sama gitu, stick together gitu, dan kita juga saling kompak gitu. Jadi dan paling penting satu sama lain saling percaya. Berarti kuncinya ya. Jadi enak mainnya gitu, nggak ada yang milih-milih, harusnya sini. Siapa yang ada di lapangan full support aja udah. Jadi itulah tipsnya, bukan rahasia. mungkin pertanyaan terakhir juga yang akan kita tanyakan kepada semua, yakni punya peluang nggak untuk bisa bermain di luar negeri? Mungkin dimulai dari Kelvin dulu yang paling belakang. Kalau ngomongin peluang sih ada, kemauan ya, pengen main di luar negeri ada, cuma ya kita lihatlah jalannya ke depan. Kira-kira ada tawaran? Udah ada tawaran? Oh belum. Boleh kontak-kontak. Habis ini jangan-jangan ada langsung. Sekarang Rizal. Kalau saya sih kalau ditanya mau main di luar atau enggak, saya mau gitu. Tapi banyak yang harus diperhitungkan, harus dipikirkan gitu. Apalagi yang kita sudah berkeluarga ya. Bagaimana
gimana kita harus terus stay close dengan keluarga, maksudnya deket lah gitu. Jadi ya banyak yang dipikirkan, tapi kalau ada tawaran sih saya mau. Oke, John. Ya kalau aku sih kalau ada peluang ya kalau ada tawaran ya pastinya mau banget lah. Maksudnya ya bikin sejarah juga lah, maksudnya selain kayak ada Brandon, pengen lah ada dari kita, mungkin dari tim Satria Muda ya ada yang bisa main di liga luar. Itu sebuah kebanggaan juga sih buat Indonesia ya, khususnya buat Indonesia itu punya kebanggaan lah bisa bermain di liga luar. Kalau gue sih pengen juga, dan ya penasaran juga gimana atmosfer liga di negara-negara lain. Terus juga kita kan dari situ kita bisa belajar apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari kultur basket kita gitu kan, dengan basket liga luar gitu. Terus ya itu juga sebenarnya apa ya, jadi impian juga sih, maksudnya kayak pengen main di liga negara luar gitu. Cuma ya untuk sekarang mungkin fokus dulu di SM karena kan kontrak juga masih ada, jadi masih fokus buat nyari piala ketiga. Tripit. Terakhir nih buat lo. Kalau Sandi kan gara-gara kontraknya masih ada jadi nggak bisa kepikiran. Kalau saya kan kebetulan. Tapi ya sebenarnya sih kalau ada kesempatan untuk main di luar negeri sih itu justru malah bisa dibilang suatu gift sih, karena nggak banyak orang pebasket Indonesia yang bisa dapat privilege itu buat dapat tawaran ke luar negeri. Jadi kalau misalnya bisa dapat sih itu wajib diambil sih, karena itu kesempatan buat kita belajar pengalaman baru, kita dapat lawan main yang lebih jago-jago gitu. Itu semua akan jadi pengalaman berharga buat kita bawa kembali ke Indonesia gitu. Jadi kalau ada tawaran sih berminat, cuman sampai sekarang sih katanya belum ada ya. Oke. Tapi kalau ada peluang wajib diambil ya pasti. Wajib ya. diambil. Oke. Siap. Nah, kalau atlet itu kan juga terkenal dengan gaya hidup sehatnya. Nah, kita mungkin mau tanya juga nih, 5 asupan wajib atlet basket. Mungkin bisa dari Sandi? Gorengan. Iya, 5 asupan wajib basket. Satu kali ya. Oh iya, satu-satu. Iya, bisa. Terakhir tuh sih. Iya, iya. Main aman. 5 asupan sehat. Buah. Wah. Lau? Dada ayam. Dada ayam. Susu. Susu. Lu. Masih Dulunya nih, Masih muda lu. telur. Jual. Telur. Oke, terakhir. Jali apa? Sayur belum ya? Oh. Iya, benar. Oh ya, 5 asupan sehat. Mungkin Lapas saat ini sempurna. Iya. Karena nasi aja nih ya. 5 asupan wajib atlet basket ya. Juara. Tadi tolong dicatat untuk teman-teman akurat semua, itu tadi 5 asupan wajib atlet basket. Nah, mungkin yang selanjutnya, seberapa penting fashion di kehidupan kalian sebagai pemain basket? Nah, Fashionnya udah Tadi beda. lagi yang datangnya dengan mungkin ganteng, kalau dari apa awal seberapa dari penting? belakang dulu, dari Rizal dulu, Jali dulu. Kalau saya fashion tuh, kalau saya sih apa ya? Ya sebenarnya kurang ngerti fashion sih. Tapi apa ya? Kalau menurut saya kan saya suka yang unik ya. Jadi kalau misalkan ada yang kelihatan ya lucu-lucu gitu ya, saya ikutin aja gitu. Maksudnya coba pakai, karena saya lebih sering konsul ke istri. Kalau urusan fashion. Dan karena ini juga dari istri. Iya. kan? Iya. Juga, gitu. Tapi intinya kita juga kan sebagai atlet kita kan represent our team gitu ya, maksudnya kita tuh nunjukin kalau kita tuh berada di tim apa. Jadi kita juga harus kalau ada acara apapun itu kita harus rapih lah intinya gitu, harus supaya enak dipandang sama orang luar. Harus rapi. Kalau Kevin gimana Kevin dari segi style? Lebih ke apa ya, lebih kayak fashion kita tuh jadi bahan first impression orang-orang ke kita setelah kita di lapangan ya. Jadi kayak aku sebenarnya sih keep it simple sih, kayak kaos polos, celana yang celana pendek, kalau celana panjang ya terserah sih, kan enak di rotasinya. Kalau Juan gimana? Kalau aku sih menurut aku ya, anak basket sekarang ya di IBL khususnya ya udah jadi public figure lah di Indonesia. Kita apa ya, kayak tadi Jali bilang juga, kita kayak Calvin bilang nge-present buat tim juga. Kita juga harus good looking lah, jangan kayak tim Satria Muda misalkan ada acara pakai
ya bajunya compang-camping segala macam. Terus masa kita nunjukin nama klub lah, maksudnya jangan bikin malu klub juga. Nggak kayak teman saya yang samping. Tim kan? Kalau kayak gini-gini ya? Ya, kayak gini nggak apa-apa lah. Secara tim kayak samping. Kalau Lau gimana? Style. Oh, kalau saya sih mungkin ya balik lagi karena fashion itu kan juga selain mencerminkan tim juga cerminan dari diri sendiri kan. Oke. Jadi kalau emang dasarnya orangnya kayak gimana, ya pasti itu akan tercermin dari gaya gitu. Kalau saya sih emang lebih Gitu sih. main yang aman-aman, simpel aja, yang penting fitnya bagus, jalan. Tapi ini ngejep. Dan kuncian nih. Sandi. Udah mulai Gimana? buka nih. Masalah style. Kalau gue sih kondisional aja. Tergantung mau kemana dulu kan, dan harus ngikutin dress code juga kan. Kalau suruh celana bebas, pendek, panjang bebas. Bebas dong. Sesuai SOP ya. Aja, kaos, Iya. oke, celana mungkin masih lebih ini ya, apa ya, yang lebih nyantai gitu. Oke. Celana pendek, Siap. sepatu, sendal, boleh. Cuma ya gimana acaranya aja. Siap. Yang penting keren. Oh, keren banget. Tapi lu nggak ada bekas napor kan? Ada lah bro. Iya. Pertanyaan berikutnya, item fashion yang pasti harus dipakai. Item fashion. Iya, yang item dipakai. fashion. Dipakai. Mungkin bisa jam tangan atau kacamata. Gimana kan? Gimana? San, apa San? Mungkin dari Kelvin dulu, Bang. Susup. Nggak ada yang ini sih, nggak ada yang spesial sih sebenarnya. Kalau lagi pengen pakai anting jam tangan pakai. Oh, pakai anting. Anting apa? Anting gembok gitu. Jadi nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang- Kuncian buat wajib nih, gue harus pakai ini nih. Iya. nggak, kalau pede mah pede aja. Oke. Opa-opa. Lanjut Rizal. Rizal, ya. Kalau saya paling ya ini paling cincin lah ya. Apa ya tergantung sih, maksudnya kalau lagi apa namanya lagi keluar ya, kalau bisa pakai cuman kalau lagi mandi kan kadang suka ini atau jatuh ya, pakai juga. Ini ngomongin lagi di luar ya? Oh, bukan di dalam rumah juga ya? Dalam rumah aja. Oh, di luar ya? Jam tangan paling jam tangan Jam lah. tangan ya? Jam tangan, terus kalau misalkan pergi kemana-mana, misalkan ke mall atau jalan-jalan gitu, makan apa ya, lebih ke sepatu sih, jarang suka pakai sendal. Berarti item wajibnya jam sama sepatu ya? Jam sama sepatu. Kalau apa nih? Sebenarnya sih nggak ada yang ini sih, cuman berhubung sekarang udah nikah jadi ya cincin harus Oke. dipakai kemana-mana. Iya ya. Ini wajib ini. Wajib. Tas dulu dong. Hal yang paling wajib. Andi, apa nih? Item wajib Item wajib buat bergaya. pasti celana pendek. Item wajib celana Celana pendek ya. pendek, kaos kaki panjang, sepatu. Udah pasti itu. Kayak sekarang ya berarti ini. Ih, Fashion banget jadi. gua banget. Minyak wangi masuk Fashion item, banget. minyak wangi. Biasa. Biasalah itu banyak kalau minyak wangi. Soalnya dia paling wangi. Oh. Ini Udah wangi. fashion wangi lagi. Ini minyan. Terakhir buat Juan apa nih? Paling apa ya? Ya jam tangan. Paling ada ya gelang-gelang, suka kayak ngoleksi gelang-gelang kayak gitu. Tato wajib kan? Tato permanen. Wah, Kan bisa dicopot ya. oh, Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana mengatur mood selama menjalani kejuaraan? Mungkin moodnya lagi nggak bagus, lagi sedih atau lagi marah, bagaimana mengaturnya supaya bisa tetap fokus pada kejuaraan? Mungkin bisa dimulai dari Juan. Paling kalau aku sih, ya kalau aku lebih seringnya dengerin lagu sih, dengerin musik yang ya kayak melo-melo, kayak lebih santai segala macam. Paling kedua juga mungkin ya vikolan sama keluarga, mungkin sama kekasih kayak gitu. kasih. Selanjutnya, Tahun berapa juga? Angkatan 70 nih. selanjutnya Sandi. Nandingin. Kalau saya jaga mood tuh makan. Oh, makan. Makan apa aja dimakan. Terus juga nggak makan teman Tapi nggak makan temen kan? enggak lah, jangan, nggak boleh. Paling Makan bekas juga main game. Nggak pernah gue. Sumpah gue nggak pernah. Nggak enak ya.
Enggak. Paling makan, terus juga main PS. Nah itu paling bisa jaga mood selama pertandingan. Hampir sama Mas Andi sih. Kalau emang lagi stres biasanya nyari makanan-makanan yang emang udah favorit, sama selain itu main game sama teman. Oke. Kevin? Mungkin baca komik. Oh, baca komik. Terus paling main game, istirahat, tidur sih. Tidur paling oke. Wibu. Jadi Kalau saya ya suka main game kan. Game Ya, juga. paling main PS kalau lagi tanding kemarin bubble gitu main PS atau game-game mobile bareng teman-teman gitu kan. Apa mabar ya. Kalau nggak sama ini lah, paling jajan-jajan apa? Inilah jajan-jajan khas misalkan di Bandung apa gitu, kayak cobain apa gitu. makan juga berarti ya ini. Sama minum-minuman yang Manis. itu kuncinya. Extra sugar. Extra sugar less ice. Wah, udah tuh bikin mood langsung naik. Nah, terakhir nih untuk para pemirsa Akurat yang udah nonton dari tadi, pesan-pesan untuk para anak muda Indonesia supaya mungkin mau dari bawah mengukir prestasi dan gak letih untuk berkarya. Mungkin dari Laud. Apa ya? Mungkin ini sih. Terkadang itu kita sering komplain ya. Kalau misalnya, saya nggak pernah dapat kesempatan, nggak pernah gini-gini. Tapi kadang kita nggak mempersiapkan diri buat menerima kesempatan itu, karena kadang kesempatan itu selain bisa dibilang mungkin ada hoki, tapi selain itu juga kesiapan juga. Karena hoki, ada kesempatan datang, tapi kita juga nggak siap, nggak akan bisa jalan juga. Jadi selain kita, jadi pokoknya persiapkan diri terus lah. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi ke depan apa yang kita tabur itu yang kita tulis. Gue sama kalau tadi. Kan senang sih kita. Lalu untuk Kelvin, pesan-pesan untuk anak muda. Lakukan apapun yang positif, asal jangan melenceng. Apapun yang kalian suka ya lakuin. Terus juga apa ya, konsisten aja sih. Ya, lalu Sandi, Saya pesan-pesannya untuk anak muda. pesan-pesan untuk anak muda, percaya dengan kemampuan diri sendiri, percaya diri, gigih, dan nurut sama orang tua. Nah, Luar ini biasa. sama orang tua. Ya, selanjutnya Rizal. Kalau saya pasti buat adik-adik yang mau berkarya dan pengen berprestasi lah ya gitu. Ya, pasti niatnya dari awal harus baik, niatnya juga harus kuat, tekadnya bulat gitu. Karena kalau saya prinsipnya kalau saya mau mulai sesuatu itu selesaikan. Ya lu cari apa namanya? Garis finishnya gitu. Jangan sampai lu puter balik terus lu ntar mau mulai lagi dari nol gitu. Tanggung gitu. Percuma. Konsisten berarti ya. Konsisten dan ya itu tekad bulat sama jangan gampang nyerah aja lah. Iya, terakhir Juan. Buat Juan. Paling kalau di aku sih kerja keras, terus punya cita-cita setinggi-tingginya lah. Jangan, maksudnya ya kalau emang mau basket nyebur sekalian, jangan setengah-setengah. Terus kedua, terus ya jangan lupa berdoa juga. Terus ya sama kayak Sandi juga ya, urus sama orang tua lah, karena semua kita sukses di sini bukan karena kita juga, kita bukan karena pribadi kita masing-masing yang sampai sekarang bisa kayak gini ya. Semua juga pasti dukungan dari orang tua lah, doa orang tua pasti mujarab lah. Betul banget. Iya. Sudah terbukti soalnya. Doa orang tua adalah yang paling mujarab. Itu tadi. Ya. Nah, itu tadi Dian, perbincangan kita bersama tim Satria Muda Pertamina. Mungkin dari Akurat Talk nih mau terima kasih dahulu kepada para pemain yang hadir hari ini. Ada Lau, ada Sandi, ada Juan, ada Kelvin, dan juga ada Rizal yang sudah bersedia hadir di studio Akurat Talk. Seru banget perbincangan hari ini, sampai ramai sekali di studio. Sampai ketemu di Akurat Talk berikutnya, dan jangan lupa follow akun media sosial Akurat, ada di Instagram, TikTok, YouTube, semuanya jangan lupa di follow, dan juga di Snapchat. Sampai jumpa.